Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan saya di sini Heru Susanto, mahasiswa PPG Daljak batch 1 UIN Salatiga tahun 2024. Di sini saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu materi pembelajaran dengan modul ajar yang berjudul Ayo Kita Sholat. Dan materi ajar ini diperbayakan yaitu anak-anak kelas 2 di SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berikut videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Baik anak-anak semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini menjelang siang kita akan belajar bersama ya anak-anakku semua, yaitu terkait tentang sholat fardu ya anak-anakku semua. Kita sebagai seorang Islam, kaum muslimin dan musliman, kita harus belajar yaitu tentang sholat. Karena apa? Amalan pertama kali kelak yang ada di akhirat yang akan bisa yaitu apa anak semua? Sholat. Bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, bukan gantengnya kita, bukan cantiknya kita, akan tetapi yaitu amal sholat kita. Jadi ketika kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan pahala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku semua, sebagai motivasi dan memberikan kepada kalian yaitu semangat dalam belajar, kita harus selalu memotivasi kita untuk menuju akhirat kita yang paling utama ya, karena kampung kita yang sebenarnya itu di mana? Surga. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Anak-anakku semua, Allah tidak menciptakan kita, tidak mengutus kita ataupun jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya daripada itu tugas kita hanyalah untuk ibadah anak-anak semua. Belajar juga ibadah ya enggak? Mencari nafkah orang tua kita juga ibadah. Kita ketika bermain, kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka anak-anakku semua, sebelum kita melaksanakan kegiatan di bagian ini belajar kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk Mbak Asna maju ke depan. Ini. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih Mbak Asta, silakan untuk kembali di mejanya. Baik anak-anakku semua, kelas 2 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita masih di tentang sholat, yaitu sholat fardu. Maka sebelum kita melanjutkan ya pelajaran kita, dan setelah kita berdoa, kita tadarus terlebih dahulu ya anak-anak semua, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Dengan kita membaca Al-Quran, maka
insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah, karena setiap satu huruf dari Al-Quran itu dihitung pahala tersendiri. Berbeda dengan kita membaca dengan huruf-huruf Latin ataupun huruf yang biasa, itu pahalanya kemungkinan tidak ada. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf dihitung 10 kebaikan. Nah, maka daripada itu, anak-anak semua, kita sebisa mungkin setiap hari untuk mengaji atau membaca Al-Quran. Ya, baik anak-anak semua, di pagi ini, di kesempatan yang mulia ini, kita akan mengaji bersama, yaitu surat Al-Kafirun, ya. Surat Al-Kafirun yang dipimpin oleh Mbak Adiba. Silakan Mbak Adiba maju ke depan. Silakan. Ini nanti kita baca bersama-sama. Ya. Baik, kita membaca surat Al-Kafirun dengan bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Adiba, silahkan balik ke tempat duduknya kembali. Baik anak-anakku semua, ya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu di pekan-pekan yang lalu, yaitu tentang sholat sunnah, ya. Sholat sunnah. Siapakah yang masih ingat dengan materi di minggu lalu? Siapa? Silakan. Oh, Mas Rizan, apa? Itu tentang apa? Sholat sunnah yaitu dengan gerakan dan bacaan yang sama, ya. Terus masih ingat doa dengan doa rukuk siapa? Yang bisa dengan rukuk? Siapa? Oh, apa Mbak Zira? Doanya Mbak? Masya Allah. Ya, kita baru-baru ya doa rukuk 1, 2, 3. Subhanallah. Itu sama dengan doa sekarang yang masih hafal dan ingat doa iktidal siapa? Sami Allah liman hamidah. Oh, dah. Oke, yaitu Sami Allah liman hamidah. Berarti gimana? 1, 2, 3. Rabbana Masya Allah, ya. Itu zikir doa ketika kita sholat harus kita ucapkan ketika kita berzikir kepada Allah, karena kita sama aja yaitu bersosialisasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, ya, kalian bisa melihat di gambar slide-nya dulu, ya, itu tentang materi sholat fardu, ya, itu terkait dengan bacaan sholat anak-anak semua, ya. Silakan diperhatikan. Itu tadi kita sudah membaca surat Al-Kafirun. Yang berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk apa? Membangkitkan jiwa nasional kita. Ya, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Terus Pak Guru pimpin ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semuanya 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya.
kembali ya. Dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti kita meningkatkan ya nasionalisme kita kepada bangsa ini. Karena apa? Kita adalah anak cucu dari pejuang-pejuang negeri ini ya. Ketika kita bersemangat untuk Indonesia, maka kelak kita ya insya Allah akan menjadi pemimpin ya, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan ya untuk belajar kita. Tujuan belajar kita yaitu silahkan dibaca oleh Mbak Zura yang keras Mbak. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat. Peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sholat fardu. Peserta didik mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat fardu. Oke ya, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat ya. Nanti kalian harus paham tentang sholat ya. Nanti di next step kalian menjodohkan yaitu tentang gerakan dan bacaan sholat ya. Paham semuanya ya. Yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam sholat fardu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Terus mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat fardu. Begitu juga dengan yang membatalkan sholat itu apa? Misalkan banyak bergerak, terus buang air kecil, buang air besar, buang angin dan yang sebagainya. Terus berikutnya yaitu pengertian sholat. Silakan dibaca oleh Mas Kisan. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, yaitu sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul. Terus berikutnya, apa saja syarat wajib sholat fardu itu? Mas Ali silahkan dibaca. Islam berakal dari Berarti harus beragama Islam. Terus berakal itu artinya apa? Kalau orangnya gini boleh tuh nggak tuh? Nggak pakai baju yang sampah-sampah itu yang di pasar-pasar itu orang apa? Orang gila. Orang gila wajib sholat nggak? Nggak wajib karena akalnya sudah rusak. Dan balik itu yaitu sudah dewasa, mengetahui baik dan buruk. Terus bisa disebut dengan tamyiz, yaitu bisa membedakan yang haram dan yang halal ya. Terus berikutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat silahkan dibaca oleh Mbak Hanum. suci dari hadas dan najis. Aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Ya, tadi itu ya, ketika kita harus sholat itu harus memenuhi syarat sah sholat, yaitu suci dari hadas dan najis, entah itu yang kecil ataupun yang berat. Terus menutup aurat, sholat kok nggak pakai kaos, kelihatan pusatnya, ya kan boleh nggak itu? Nggak boleh. Yang perempuan sholat kepalanya kelihatan boleh nggak? Nggak boleh, harus tertutup semua. Terus sudah waktunya sholat sudah masuk, sudah terdengar adzan asar, maghrib, isya itu baru sholat ya. Belum masuk sholat, sholat apa itu? Kecuali sholat sunnah, sholat jenazah itu boleh. Terus yang keempat yaitu menghadap kiblat. Kalau kita di Indonesia ini berarti menghadapnya ke barat ya. Kalau di Australia misalkan berarti agak condong ke utara. Kalau ke Amerika berarti menghadap ke timur karena tergantung Ka'bahnya. Berikutnya yaitu rukun sholat fardu. Silakan dibaca Mbak yang keras. Oke, berarti yang keras nanti ya. Rukun sholat fardu itu yaitu pertama berdiri. Kalau nggak berdiri, maka nanti kamu akan tidak sah, ya, tidak sah. Jadi yang kedua adalah niat, ya, niat itu boleh dalam hati ataupun dilisankan, ya. Karena apa?
ketika kamu tidak niat, maka kamu nanti akan tidak sah. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram kamu harus melakukan yaitu takbiratul ihram. Yang berikutnya yaitu membaca Al-Fatihah. Terus berikutnya yaitu ruku, iktidal, sujud, duduk di antara bersujud, tasyahud akhir, salam, dan berurutan. Kalau sholatmu dari misalkan habis takbir terus salam boleh nggak? Nggak boleh. Setelah salam malah membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, dan dibolak-balik ya kan? Itu nggak boleh. Harus berurutan dan tertib. Yang berikutnya yaitu apa saja anak-anak semua yang membatalkan puasa? Silahkan dibaca mbak. Siapa yang membatalkan puasa? Betapa itu mbak hadas kecil dan hadas besar. Terus buang air kecil dan air besar. Berikutnya terbuka auratnya. Berikutnya yaitu nanti tugas kalian menjodohkan ya, yaitu tentang tadi yang sudah kita bahas. Ya paham semuanya? Misalkan yang pertama nanti Pak Guru bikin kelompok ya. Yang kelompok satu yaitu kelompoknya Mbak Zora tadi ya. Kelompok satu Mbak Zora, terus kelompok dua Mbak Hanum, kelompok tiga Mas Ali, kelompok empat Mas Abdul, dan kelompok yang terakhir yaitu Mbak Zivana ya. Mbak Zivana ya. Mbak Zivana nanti bisa menjodohkan kartunya yang sudah Pak Guru ya. LKPD-nya ya di sebelah itu, di papan tulis itu. Nanti kelompoknya satu kelompok Pak Guru kasih waktu 1 menit ya, 1 menit. Nanti bergantian. Misalkan silakan Mas Abdul dan teman-temannya menjodohkan secara urut. Silakan diambil ke sini, sudah ada stikernya dan ada kartunya. Nanti kalian bisa menempelkan di papan tulis yang sudah Pak Guru kasih LKPD-nya ya. Maka daripada itu nanti waktu 1 menit itu kalian manfaatkan ya. Nanti kalau ada satu yang salah berarti nilainya berkurang. Ketika semua itu tertempel semua dan berurutan, nanti nilainya akan mendapatkan 100. Nah, begitu ya anak-anak semua ya. Maka untuk anak-anakku semua, kalian nanti bisa menjodohkan yang semuanya itu. Nanti silakan anak-anakku semua bisa menjodohkannya ya. Maka yang kelompok pertama nanti bisa dilakukan oleh kelompoknya Mas Abdul. Silakan waktu 1 menit ya. Nanti Pak Guru kasih petunjuknya ya, dan apa yang harus ditempelkan. Silakan kelompok 1 bisa dimulai dari Mas Abdul ketuanya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan maju. Satu dulu. Ambil gambar ruko. Oke, tempelkan. Berikutnya belakangnya Mas Abdul. Nah, terus gambar ruko. Abdul dari sini, kelompoknya sini Mas. Nah, Adiba yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, berikutnya yang keempat yaitu posisi atahiyat. Nah, tempelkan di sana Mas. Kurang 1 menit. Ayo Mbak, posisi yaitu iktidal. Nah, kamunya ini tempelkan. Berikutnya Mas Abdul, kurang 3 detik. Kurang 5 detik. Yo. Berikutnya di bawah. Ayo. Oke. Berikutnya diurutkan. Ya. Oke. Oke, waktunya habis. Silahkan balik ke depan belakang ya.
Berikutnya belakangnya langsung. Langsung berikutnya belakangnya. Waktunya kurang 40 detik. Lari nih waktunya. Ya. Berikutnya langsung Mas Ali. Mas Ali, laksanakan kembali waktunya kurang 20 detik. Nah, tuh Mas. Berikutnya, ayo masih 15 detik. Yo langsung. Terus. Oke. Kurang 7 detik, cepat. Kurang 7 detik. Oke. Kurang 5 detik. Kurang 5 detik. 3 detik. 2 detik. Waktunya habis. Ya, silakan. Berikutnya kelompoknya Mbak Zura langsung diambil kartunya dan kartunya untuk ditempelkan di posisi. Nah betul. Kedua, paku. Lari tempelkan. Berikutnya Mbak Hanum, Mbak Hasna. Berikutnya duduk di atas duduk, belakangnya lari. Mbak Zura lagi. Kurang 35 detik. Kurang 35 detik. Cepat kartunya, ayo. Semangat. Duduk di antara dua sujud. Al-Fatihah dan sujud diurutkan ya, tidak boleh tidak urut, harus urut. Karena ini mencocokkan match care, yaitu gerakan dan bacaan salat. Ya betul. Rukuk. Kurang 10 detik. Cepat 10 detik lagi. 9 8 7 6. Waktunya habis ya. Silakan berikutnya kelompok berikutnya ini siapa ya? Kelompoknya Mbak. Nah, di mana langsung maju yuk. Maju. Langsung. Yo, 2 langsung lari. 3 langsung lari, Mbak. Langsung lari. Waktunya yaitu hanya 1 menit. Oke, 1 menit. Berikutnya ayo langsung ambil waktunya. Ditempelkan ya. Oke. Sujud berikutnya langsung maju lagi, Mbak. Langsung maju lagi. Oke, waktunya habis. Berikutnya, Mbak. Kelompok yang berikutnya terakhir, yuk. Langsung. Tempelkan. Takbiratul ihram ya. 2 kali, Mas. Terus membaca Al-Fatihah. Terus berikutnya 3 rukuk. Langsung lari. Yuk. Rukuk. Nah, yuk langsung. Berikutnya duduk di antara dua sujud. Tempelkan. Berikutnya Mbak lari. Langsung berikutnya. Kurang 30 detik. Ayo Mbak Hanum. Lari yuk. 1 lagi. 1, 2, langsung Mas, lari cepat Mas. 3, 2, waktunya habis ya. Silakan balik ke belakang. Kita cek dulu hasilnya match card ya. Hasilnya match card untuk anak-anakku di kelompok 1. Tadi siapa kelompok 1 ya? Abdul. Oh, Mas Abdul, yaitu salah satu nilainya 90. Tepuk tangan saya. Kelompok 2 yaitu kelompoknya Mas Ali. Betul semua. Tepuk tangan. Betul ya, berurutan dan bagus sekali dari niat, dari tabulatul ihram dan sampai salam. Kelompok yang ketiga yaitu Mbak Zivana. Salah 2, 80. Tepuk tangan. Kelompok yang keempat yaitu kelompoknya Mbak Hanum. Betul semua. Tepuk tangan. Betul semua ini ya, berurutan dari pertama, yang pertama yaitu niat, terus baca Al-Fatihah sampai terakhir. Yang terakhir kelompoknya siapa? Mbak Zura. Mbak Zura kelompok terakhir ya, yaitu 100 enggak? Nah,
kita belajar tentang menjodohkan kartu, yaitu tentang gerakan sholat kita, terus bacaan sholat kita. Yang pertama yaitu dari salam, dari apa? Niat, boleh dalam hati, boleh dilisankan. Terus habis itu takbiratul ihram, terus baca apa? Al-Fatihah, terus surat-surat yang pendek, terus gerakan rukuk, terus gerakan iktidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Terus setelah itu apa gerakan apa? Sujud. Terus duduk di antara dua sujud, terus sujud kembali. Yang terakhir apa Mas? Mbak? Atahiyat. Ditutup dengan salam. Itu secara berurutan. Kalau sholat kita nggak urut, maka sholat kita tidak sah. Maka anak-anak semua, pelajaran menjodohkan kartu ini atau match kartu ini, yaitu kalian supaya paham di keseharian kalian. Sholatnya tidak sembarangan, ya. Berwudunya juga harus benar, urut, yang sempurna. Karena apa? Kalau wudhu kita tidak sempurna, maka sholat kita juga tidak akan tidak sah dan tidak diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi anak-anak semua. Karena apa? Ya tujuan kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, aku kata Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk sholat. Yang lainnya juga puasa, zakat, terus apa lagi? Haji, terus apa? Ya lagi itu syahadat, puasa, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu rukun apa, Mas Bang? Rukun Islam. Ya, rukun Islam. Ya, tadi ya kita sudah menjelaskan itu. Terus berikutnya yaitu tugas kalian, yaitu anak-anak semua sekarang LKPD-nya yaitu terkait tentang mengerjakan soal-soal yang sudah Pak Guru ambil dari materi sholat fardu ya. Nanti silahkan dikerjakan secara kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 bekerja sama ya. Nanti akan Pak Guru bagikan. Nanti silahkan dikerjakan, diambil dulu alat tulisnya ya. Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Silahkan membentuk kelompok masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Mas Abdul dikerjakan bersama. Terus yang kedua Mas Ali, silahkan dikerjakan Mbak Yura alat tulisnya. Terus Mbak Divana dan Mbak Halo, silahkan dikerjakan secara bersama-sama. Silahkan mengelompok sini ke depan, kelompok ya. Jangan dikerjakan. Ayo, silahkan kelompok. Sini, kamu di tengah situ ya, tengah situ. Ayo, ayo Mas Ali, di tengah situ Mas. Alat tulisnya diambil, mengelompok. Ya, mengelompok. Silakan. Ya, silakan kelompoknya. Yo, ini. Waktunya yaitu 5 menit.
Oke, waktunya habis, silahkan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan ini, Mbak. Nah, dikumpulkan ke Pak Guru. Silahkan dikumpulkan dan kembali ke meja tempat duduk masing-masing. Nah, silahkan Mas Ali. Sudah selesai mengerjakannya. Berikutnya Mbak Zura sudah ya, dikumpulkan dulu. Ya, berikutnya Mbak Zimana dan Mbak Hanum. Nah, baik, LKPP sudah dikerjakan kalian semua ya tentang sholat fardu. Nanti akan Pak Guru koreksi dan nanti akan dinilai Pak Guru dan akan dibagikan nanti yaitu pertemuan yang akan datang. Semoga pelajaran kita di pagi hari ini nanti akan mendapatkan nilai yang bagus semuanya ya anak-anakku semua, karena kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan hasil yang baik ya. Kalau belajar kita hanya semaunya maka hasilnya pun juga tidak baik ya. Maka daripada itu anak-anak semua kita harus belajar dengan baik ya. Pak Guru sudah rasa cukup ya pelajaran di pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sebelum kita akhiri ya, kita akan menyanyikan lagu lagi ya, yaitu Garuda Pancasila, supaya kita lebih patriot ya kan, lebih patriot, lebih semangat dalam ber-Indonesia. Silakan dipimpin oleh Mas Ali, silakan. Ya, Mas Ali ya. Oke, silakan. Kita semuanya bareng-bareng ya. Ya, sambil tepuk tangan ya. Garuda 1, 2, 3. Garuda. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhan